warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Amansyah Makonda, salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh adalah mata kuliah wajib pada program studi ilmu komunikasi, yaitu komunikasi lintas budaya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment dengan penekanan pada partisipasi aktif mahasiswa. Hal ini mengacu kepada penilaian yang diterapkan di program studi ilmu komunikasi Universitas Medan Area yang terdiri dari 10% kehadiran, 50% partisipasi aktif mahasiswa, 15% ujian tengah semester, dan 25% ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini, yakni mata kuliah komunikasi lintas budaya, adalah untuk mengajarkan mahasiswa agar dapat berkomunikasi dalam masyarakat majemuk, yaitu masyarakat multi etnik, dan mahasiswa diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam komunikasi lintas budaya, dan pada akhirnya mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan dalam berkomunikasi lintas budaya pada masyarakat multikultur. Tujuan akhir daripada mata kuliah ini adalah adanya kompetensi dalam berkomunikasi pada masyarakat multikultur, dikarenakan Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, yakni masyarakat yang multi etnik. Materi-materi pada mata kuliah ini dimulai dari pengenalan lewat rencana program semesteran, kontrak kuliah, pengenalan komunikasi lintas budaya yang terdiri daripada definisi, arena kajian, dan pokok-pokok yang merupakan tema dalam kajian komunikasi lintas budaya. Selanjutnya akan dibahas tentang etnik, cultural relativisme, dan hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya yang berlatar kepada stereotip, prasangka, dan konflik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan dengan menyampaikan multikulturalisme dan pendidikan multikulturalisme bagi mahasiswa agar memiliki kompetensi dalam berkomunikasi pada masyarakat multikultur. Kompetensi berkomunikasi dalam masyarakat multikultur pada mata ajar disesuaikan dengan kenyataan bahwa persoalan rasisme dan diskriminasi merupakan ancaman bagi persatuan bangsa. CPL Prodi yang menjadi acuan mata kuliah komunikasi lintas budaya terdiri dari 1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat orang lain. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermartabat
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan bekal pengetahuan yang dimiliki. 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. 6. Menguasai keterampilan membina hubungan dengan publik internal maupun dengan eksternal organisasi dengan menggunakan pendekatan human relation untuk menghasilkan susunan dan hubungan kerja yang kondusif. 7. Memiliki keterampilan komunikasi lisan-tulisan, melakukan riset, merencanakan, dan menangani krisis komunikasi, konflik, dan masalah komunikasi korporat. 8. Menguasai teoritis komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa secara mendalam. Sedangkan CPNK pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian budaya sebagai basis kajian komunikasi lintas budaya. 2. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip kajian komunikasi lintas budaya. 3. Mahasiswa mampu memahami perbedaan budaya dan pengaruhnya dalam komunikasi. 4. Mahasiswa mampu memahami pengertian komunikasi lintas budaya. 5. Mahasiswa mampu memahami hambatan-hambatan berkomunikasi diakibatkan perbedaan budaya. 6. Mahasiswa mampu memahami perspektif subjektif dan objektif komunikasi lintas budaya. 7. Mahasiswa mampu memahami sumber-sumber teori komunikasi lintas budaya dan teori-teori berdasarkan perspektif ilmu komunikasi. 8. Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai multikulturalisme dan egalitarianisme. Adapun referensi yang kami jadikan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Prasangka dan konflik, komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur, terbitan LKS Yogyakarta tahun 2005. 2. Perdebatan klasik dan kontemporer mengenai kelompok, kekuasaan, dan konflik, Raja Wali Pers, Jakarta 1987. 3. Race and Racism, Richard J. Perry, Paul Maximilian 2007. 4. Larry Samopar et al. Communication Between Cultures, Australia Wadsworth Changing Learning 2008. 5. Dedi Mulyana, Komunikasi Lintas Budaya, Rosda Karya Bandung 2015. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memasuki tema kita, yaitu pertemuan ke-9, maka kita berdoa lebih dahulu untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Baik. Sebelum kita memasuki materi, yaitu materi kita hari ini, yaitu tentang hambatan komunikasi lintas budaya.
di mana kita nantinya akan membahas tentang prasangka, stereotip, jarak sosial, dan diskriminasi. Ini adalah tema yang sangat strategis, sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Dalam hal ini, saya mengingatkan Bapak jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran lewat aplikasi kita itu di SAIS. Selain di SAIS, kita juga memiliki absensi manual untuk mensinkronkan kehadiran kita di SAIS dan di kelas. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada yang ingat materi kita pada pertemuan pada minggu lalu? Ya, silakan. Materi minggu lalu mengenai kultural relativisme, yaitu kultural relativisme adalah suatu pandangan bahwa nilai, norma, dan praktik suatu budaya itu hanya bisa dipandang dan dipahami dalam konteks budaya itu sendiri. Jadi Pak, yang saya jelaskan tadi merupakan materi yang lalu mengenai kultural relativisme. Baik, kita sudah mendengarkan kembali di press tentang materi kita minggu lalu. Saya kira materi kita yang minggu lalu itu akan sangat bermanfaat sebagai basis kita untuk membahas materi-materi kita pada hari ini. Baik, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Kita harus melakukan brainstorming supaya nanti kita kayak diskusi. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Baik, dipersilakan. Pak, jadi pertanyaan saya itu gini, kenapa sangat mudah untuk kita itu memberikan prasangka buruk maupun baik kepada orang yang berbeda etnisnya dengan kita? Baik, saya kira itu pertanyaan yang sangat mendasar ya. Ada 3 jenis prasangka. Yang pertama itu adalah stereotip. Yang kedua adalah jarak sosial. Yang ketiga adalah diskriminasi. Secara garis besar, ketiga bentuk stereotip ini adalah suatu sikap subjektif kita di dalam menilai orang lain yang berbeda dengan kita berdasarkan suatu generalisasi yang jangka. Sebagai suatu prasangka terhadap etnik atau orang lain, maka sikap ini dapat diacu didasarkan kepada yang pertama adalah ras. Anda bisa melihat bagaimana sikap-sikap rasisme yang didasarkan kepada warna kulit. Yang kedua adalah misalnya komunikasi verbal dan non-verbal dari etnik tertentu juga bisa menjadi suatu hal yang menjadikan seorang itu dibabari. Kemudian jenis kelamin juga menjadi suatu hal yang menyebabkan seseorang memiliki sikap memberikan stereotip atau berprasangka. Sedangkan jarak sosial adalah sikap atau prasangka dari kelompok tertentu untuk memisahkan kelompok lain dalam tingkat penerimaan tertentu. Tapi saya ingin memberikan penekanan kepada kita semua bahwasanya kalau prasangka dalam bentuk stereotip dan jarak sosial itu hanya terletak pada persepsi atau dalam pemikiran kita,
maka sikap diskriminasi adalah bentuk nyata dari penerapan suatu bentuk nyata tindakan kita melakukan sikap diskriminatif berdasarkan stereotip dan jarak sosial yang telah kita sematkan kepada orang lain. Jadi diskriminasi adalah bentuk nyata daripada stereotip dan jarak sosial. Saya kira kita sudah berdiskusi dan saya kira bahas cukup dinamis. Sekarang kita akan melakukan case study. Kita akan menganalisis perilaku diskriminatif yang berlangsung. Saya kira kita bisa membagi kelompok sebagaimana kelompok yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi dalam case study ini kami menemukan bahwa terdapat stereotip, jarak sosial, dan diskriminasi terhadap orang Tionghoa di Kota Medan. Terdapat 3 hal, yaitu mereka tertutup, tidak berbaur, dan hanya berinteraksi pada sektor ekonomi saja. Jadi dalam pandangan kelompok kami, 3 hal inilah yang menyebabkan hambatan komunikasi lintas budaya antara orang Tionghoa dan pribumi di Kota Medan. Terima kasih. Baik, kita telah mendengarkan bersama temuan dari kelompok 2 dalam menganalisis artikel yang kita jadikan sebagai case study pada hari ini. Untuk itu kita sudah bisa menangkap pesan di dalamnya. Saya ingin bertanya kepada kelas, apakah kalian bisa menginventarisasi betapa berbahayanya dan merupakan tantangan bagi keharmonisan kita sebagai bangsa yang beraneka ragam. Untuk itu saya ingin mendapatkan suatu pernyataan dari kita di kelas ini. Adakah yang ingin memberikan pandangan terhadap temuan dari kelompok 2 tersebut? Baik, silakan. Baik, seharusnya semua kalangan itu harusnya memiliki kesadaran bahwa seyogianya semua kalangan itu memiliki perbedaan. Jadi masyarakat itu seharusnya tidak boleh berprasangka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri. Dikarenakan itu menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang memiliki keberagaman, baik itu suku, budaya, dan juga agama. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang budaya orang lain seperti kita memandang budaya kita sendiri. Sebagai penutup perkuliahan kita hari ini, maka hambatan komunikasi lintas budaya dalam hubungan antar etnik kerap kali kita temukan dalam stereotip, jarak sosial, dan sikap diskriminasi. Untuk itu kita perlu menerapkan sikap cultural relativism, yaitu mengukur budaya berdasarkan budaya itu sendiri. Jangan mengukur budaya orang lain berdasarkan
budaya yang kamu miliki. Untuk itu, kita harus menerapkan sikap cultural relativism dalam memahami budaya orang lain, sehingga kita bisa hidup harmonis. Sekian video pembelajaran akademik mata kuliah komunikasi lintas budaya pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area disampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.